Di ruang tunggu ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, udara malam terasa pengap meski AC menyala penuh. Rina Wijaya berdiri tegak di depan pintu kaca tebal, tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih. Jam dinding menunjukkan pukul 02.17. Baru 30 menit lalu telepon dari tetangga datang, suara ibunya yang biasa tegas kini hanya desahan lemah di latar belakang. Rina cepat ke sini, di dokter baru saja keluar, wajahnya lelah dan serius di balik kacamata. Kami butuh persetujuan operasi darurat sekarang juga, Bu. Aneurisma otaknya pecah. Kalau tidak dioperasi dalam 1 jam, risiko kematian sangat tinggi. Rina mengangguk, suaranya hampir hilang. Saya anaknya, Dok. Saya yang akan tanda tangan. Tapi dokter menggeleng pelan sambil menunjuk selembar kertas di tangannya. Sudah ada yang menandatangani atas nama menantu. Ibu Sinta Pratiwi. Kata itu jatuh seperti batu besar ke perut Rina. Sinta. Wanita yang 2 tahun ini menjadi segalanya baginya, tapi juga menjadi alasan ibunya berulang kali bilang, kamu membuat ibu malu di depan keluarga besar, Rina. Cinta sesama jenis itu dosa, aib, memalukan. Sekarang, di saat ibunya terbaring tak sadarkan diri, Sinta yang tak pernah diakui sebagai menantu justru yang berdiri di samping Rina dengan tangan masih memegang pulpen. Mata mereka bertemu. Sinta tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh luka yang tak terucap. Aku datang lebih dulu, Rin. Tetangga menelepon aku juga karena nomor darurat di ponsel ibu masih pakai nomorku yang dulu. Rina ingin marah, ingin berteriak bahwa ini bukan hak Sinta, tapi lidahnya keluh. Di koridor yang sama, beberapa kerabat mulai berdatangan. Bibi Nur, adik ibu, sudah memeluk Rina sambil menangis. Ya Tuhan, Rina, ibumu kenapa mendadak begini? Kamu sudah hubungi ayahmu di Surabaya? Rina hanya menggeleng. Ayahnya sudah cerai dengan ibu sejak 5 tahun lalu, dan hubungan mereka dingin. Sekarang hanya dia dan Sinta. Dalam kepala Rina berputar kilasan 2 tahun lalu, saat semuanya masih indah dan sederhana. Mereka bertemu di kantor desain Grace tempat Rina bekerja sebagai senior designer. Sinta adalah klien tetap dari perusahaan startup Asion Muslimah yang sedang naik daun. Pertemuan pertama di ruang meeting, Sinta memakai hijab krem dan blazer hitam, senyumnya hangat saat menjelaskan konsep logo baru. Rina ingat betul bagaimana jantungnya berdegup tak biasa saat tangan mereka tak sengaja bersentuhan saat menyerahkan motkop. Bukan cinta pada pandangan pertama, tapi perlahan, seperti kopi susu yang semakin manis setiap teguk. Malam-malam kerja lembur berubah jadi obrolan panjang tentang mimpi, tentang tekanan jadi anak sulung, tentang betapa sulitnya jadi perempuan di Jakarta yang harus tampak sempurna di mata keluarga. Sinta pernah bilang pelan, aku juga pernah merasa sendiri, Rin. Sampai ketemu kamu, baru aku sadar kalau cinta gak harus sesuai skenario orang tua. Mereka mulai dekat. Kencan diam-diam di kai kecil di Kemang, jalan-jalan malam di pantai Ancol saat libur, saling kirim pesan sampai subuh. Rina merasa hidupnya lengkap. Sampai suatu hari ibunya, Ibu Kartini, menemukan foto mereka berdua di ponsel Rina yang tertinggal di meja makan. Malam itu rumah di perumahan Grand Garden, Jakarta Barat, berubah jadi medan perang. Kamu gila ya, Rina? Cinta sama perempuan. Kamu mau ibu mati karena malu. Tetangga sudah pada gosip, saudara-saudara di kampung nanya terus kapan kamu nikah. Ibu Kartini menangis histeris, suaranya menggema di ruang tamu. Rina berdiri di tengah, air mata mengalir tapi suaranya tegas. Ibu, aku bahagia sama Sinta. Ini bukan pilihan, ini siapa aku. Tapi ibunya hanya menggeleng keras. Bahagia. Itu cuma nafsu sesaat. Kamu anak ibu satu-satunya.
Kalau kamu terus begini, ibu nggak punya muka lagi di depan keluarga besar. Sejak itu, pintu rumah tertutup buat Sinta. Telepon ibu ke Rina setiap hari penuh cercaan dan doa agar bertobat. Rina terjebak di antara cinta dan darah daging. Malam ini, di rumah sakit, semua itu kembali seperti banjir. Sinta menyentuh lengan Rina pelan. "Rin, dokter nunggu. Kita harus fokus ke ibu dulu." Rina menarik tangan, tapi tak sanggup menolak. Di dalam hati, ribuan pertanyaan berputar. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah rahasia mereka yang selama ini dijaga rapat akan terbongkar di depan seluruh keluarga? Dan yang paling menyakitkan, mengapa justru Sinta yang menjadi penyelamat ketika ibunya sendiri pernah bilang Sinta adalah penghancur keluarga? Ruang tunggu semakin ramai. Bibi Nur mulai bertanya, siapa Sinta ini? Kok dia yang tanda tangan? Rina hanya bisa menelan ludah. Malam itu baru permulaan. Operasi berjalan selama 4 jam. Rina dan Sinta duduk berdampingan di kursi plastik keras, tak saling bicara, tapi kehadiran satu sama lain terasa seperti api yang membakar dan menangkan sekaligus. Di luar jendela, hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit ikut menangis atas pilihan-pilihan yang tak pernah mudah. Operasi selesai saat Ajar mulai menyelinap di ufuk timur. Dokter keluar dengan wajah lega tapi lelah. Pasien stabil, tapi masih koma. Kita harus tunggu 48 jam ke depan untuk lihat respons otaknya. Rina bangkit, kakinya lemas. Sinta langsung memegang sikunya, dan kali ini Rina tak menolak. Mereka berjalan ke koridor yang sepi, meninggalkan kerabat yang mulai berdatangan lebih banyak. Bibi Nur menatap Sinta curiga. "Kamu siapa sebenarnya? Kok bisa tanda tangan sebagai menantu?" Sinta menjawab tenang, suaranya pelan tapi tegas. "Saya Sinta, teman dekat Rina. Waktu Ibu Kartini pingsan, tetangga langsung telepon saya karena nomor darurat di ponsel Ibu masih ada nama saya." Bibi Nur mengerutkan kening, tapi tak sempat bertanya lebih jauh karena dokter memanggil lagi untuk penjelasan detail. Rina menarik Sinta ke sudut koridor. "Kenapa kamu lakuin ini, Sin? Ibu nggak pernah nerima kamu. Bahkan dia pernah bilang kamu cuma merusak hidupku." Sinta menatap mata Rina dalam-dalam, air mata menggenang tapi tak jatuh. "Karena aku cinta kamu, Rin. Dan meskipun ibu benci aku tahu betapa berartinya ibu buat kamu. Aku nggak bisa biarin kamu sendirian hadapi ini." Kata-kata itu menyayat hati Rina. 2 tahun lalu, setelah konfrontasi pertama dengan ibu, Rina hampir putus dengan Sinta. Malam itu hujan deras juga, seperti sekarang. Rina datang ke apartemen kecil Sinta di Tebet, basah kuyup, dan bilang, "Mungkin ibu benar. Aku nggak bisa terus begini. Keluargaku hancur." Sinta tak menangis saat itu. Dia hanya memeluk Rina erat dan berbisik, "Kalau kamu pilih keluarga, aku paham. Tapi ingat, cinta kita nggak salah. Yang salah adalah dunia yang memaksa kita memilih." Rina akhirnya tak jadi putus. Mereka memilih menyembunyikan hubungan lebih dalam. Bertemu hanya di tempat-tempat sepi, liburan ke Bandung dengan mobil sewaan, berpura-pura jadi teman kos di depan orang tua. Tapi tekanan semakin berat. Ibu Kartini mulai atur perjodohan diam-diam dengan anak temannya, seorang pengusaha muda bernama Rea. Setiap makan malam minggu, ibu selalu bilang, "Rea baik loh, Rina. Kerja di bank, gaji besar, keluarganya saleh." Rina tersenyum paksa, tapi di dalam hati ia menjerit. Suatu malam, setelah makan malam yang penuh pujian untuk Rea, Rina menelepon Sinta sambil menangis di kamar. "Aku capek, Sin. Aku merasa seperti penjahat di rumah sendiri." Sinta datang diam-diam lewat pintu belakang, memeluk Rina di balkon kecil.
Kita bisa kabur, Rin. Pindah ke Bali, mulai hidup baru. Tapi Rina menggeleng. Aku nggak bisa ninggalin ibu. Dia sendirian setelah ayah pergi. Itulah awal mula retak yang semakin dalam. Kini, di rumah sakit, semua retak itu terasa seperti gempa. Kerabat mulai berbisik. Bibi Nur bertanya langsung ke Rina saat Sinta pergi beli kopi. Rina, jujur sama Bibi. Kamu sama Sinta ini ada apa? Ibu pernah cerita sampai nangis-nangis soal kamu nggak normal. Rina membeku. Kebohongan yang mereka jaga 2 tahun ini mulai retak. Ia tak menjawab, hanya memandang lantai. Sinta kembali dengan 2 gelas kopi panas, dan melihat ketegangan itu langsung memahami. Rin, kalau kamu mau aku pergi sekarang juga. Aku nggak mau tambah beban. Tapi Rina menggenggam tangan Sinta erat di bawah meja, tak terlihat kerabat. Jangan pergi. Aku butuh kamu di sini. Hari pertama koma ibu berlalu dengan lambat. Rina mondar-mandir, mengingat semua kata-kata ibu dulu. Kamu bikin ibu nggak bisa tidur, Rina. Tetangga tanya terus kenapa kamu belum nikah. Kamu mau ibu mati karena malu. Kini ibu terbaring lemah, dan Rina bertanya-tanya, apakah malu itu masih lebih penting daripada nyawa. Sinta duduk di sebelah, diam tapi setia. Di luar, hujan masih turun, dan Jakarta terasa semakin sempit bagi 2 perempuan yang mencoba mempertahankan cinta di tengah badai keluarga. Pagi kedua di rumah sakit, cahaya matahari menyusup lewat tirai tipis. Ibu Kartini masih koma, tapi monitor menunjukkan tanda-tanda positif. Rina belum tidur sama sekali. Sinta memaksa Rina berbaring sebentar di sofa ruang tunggu, menyelimuti dengan jaketnya sendiri. Istirahat dulu, Rin. Aku jaga di sini. Tapi tidur Rina penuh mimpi buruk. Ia bermimpi ibu bangun dan langsung menunjuk Sinta sambil berteriak, kamu. Kamu yang bikin anakku rusak. Bangun dengan keringat dingin, Rina melihat Sinta sedang berbicara pelan dengan dokter. Kami sudah hubungi keluarga besar di Surabaya, kata dokter. Mereka akan datang sore ini. Rina merasa dunia semakin sempit. Keluarga besar Wijaya adalah keluarga tradisional Jawa yang sangat menjunjung adat dan agama. Kakek dari pihak ibu adalah seorang kiai kecil di kampung, dan setiap lebaran selalu ada ceramah soal keluarga sakinah. Bagaimana mereka akan menerima kenyataan ini? Sementara itu, di koridor, Bibi Nur sudah mulai menggali. Dia menarik Rina ke samping. Rina, Bibi nggak bodoh. Oto-oto di ponsel ibu dulu, yang dia hapus tapi sempat cerita ke Bibi. Kamu sama Sinta ini pacaran ya? Rina tak bisa bohong lagi. Air matanya jatuh. Bibi, aku cinta dia. Tapi ibu-ibu selalu bilang aku aib keluarga. Bibi Nur menghela napas panjang, wajahnya campur antara kasihan dan kecewa. Bibi nggak ngerti dunia kalian sekarang. Tapi Bibi tahu, ibu kamu sayang kamu banget. Dia cuma takut kehilangan muka di depan orang. Kalau keluarga besar tahu, bisa-bisa ribut besar. Sinta mendengar dari kejauhan, tapi tak mendekat. Ia tahu tempatnya. Dulu, saat hubungan mereka masih baru, Sinta pernah mencoba mendekati Ibu Kartini. Ia datang ke rumah dengan membawa kue buatan sendiri, berharap bisa bicara baik-baik. Tapi Ibu Kartini malah melempar kue itu ke lantai. Pergi dari rumahku. Kamu bukan bagian dari keluarga ini. Sinta pulang dengan hati hancur, tapi tetap bertahan demi Rina. Kini, di rumah sakit, Sinta merasakan semua luka lama itu kembali. Tapi ia tak menyesal. Cinta mereka sudah melewati banyak ujian. Gosip tetangga yang mulai curiga saat melihat mobil Sinta sering parkir di depan rumah Rina malam-malam, telepon anonim ke ibu yang bilang anakmu punya pacar perempuan.
Bahkan ancaman dari sepupu yang bilang akan meluruskan Rina dengan cara kekerasan. Rina dan Sinta memilih diam, memilih bertahan. Siang itu keluarga besar mulai berdatangan. Om Hasan dari Surabaya datang dengan istrinya, wajahnya tegang. Rina, bagaimana keadaan ibumu? Dan siapa perempuan ini? Rina memperkenalkan Sinta dengan suara gemetar. Ini Sinta temanku. Tapi Om Hasan tak puas. Teman kok bisa tanda tangan sebagai menantu? Ada yang kalian sembunyikan. Suasana langsung tegang. Sinta mundur selangkah, tapi Rina maju. Om, sekarang bukan saatnya bahas ini. Ibu butuh kita semua. Malam semakin larut. Rina dan Sinta akhirnya duduk berdua di taman belakang rumah sakit, udara dingin menusuk. Rina bersandar di bahu Sinta. Aku takut, Sin. Kalau ibu bangun dan tahu kamu yang tanda tangan, dia bisa shock lagi. Sinta mengusap rambut Rina pelan. Kalau itu terjadi, kita hadapi bareng. Aku nggak akan lari lagi. Di saat itu, Rina merasa untuk pertama kalinya bahwa pilihan cintanya bukanlah kesalahan. Tapi di dalam hati, pertanyaan besar masih menggantung, berapa harga yang harus dibayar untuk kebahagiaan mereka. Apakah keluarga ini akan hancur karena rahasia yang tak lagi bisa disembunyikan? Hari ketiga, Ibu Kartini mulai sadar perlahan. Matanya terbuka tipis, suaranya serak memanggil nama Rina. Rina berlari masuk ke ruang Icu, tangannya gemetar saat memegang tangan ibu. Bu, Rina di sini. Ibu baik-baik ya? Ibu Kartini tersenyum lemah, tapi matanya langsung mencari-cari. Siapa yang tanda tangan operasi? Rina membeku. Dokter yang ada di situ menjawab sopan, Ibu Sinta Pratiwi, menantu. Kata menantu itu membuat Ibu Kartini membelalak. Napasnya memburu, monitor berbunyi cepat. Perawat langsung menenangkan. Jangan emosi dulu, Bu. Kondisi masih lemah. Tapi Ibu Kartini sudah menatap Rina dengan mata penuh kekecewaan dan amarah. Kamu bawa dia ke sini. Setelah semua yang Ibu bilang. Rina menangis. Bu, Sinta yang selamatin Ibu. Kalau bukan dia, mungkin Ibu nggak selamat. Ibu Kartini memalingkan muka, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ibu lebih baik mati daripada diobati sama orang seperti dia. Kata-kata itu menusuk Rina seperti pisau. Di luar ruangan, Sinta mendengar semuanya dari monitor suara yang sengaja dibuka perawat. Wajahnya pucat, tapi ia tetap duduk tegak. Kerabat mulai berkumpul lagi. Om Hasan langsung marah. Rina, jelaskan sekarang. Apa benar kamu punya hubungan gak wajar sama perempuan ini? Rina tak bisa lari lagi. Dengan suara bergetar, ia mengaku di depan semua orang. Iya, Om. Aku cinta Sinta. Sudah 2 tahun. Kami gak salah. Kami hanya saling bahagiakan. Ruangan langsung riuh. Bibi Nur menangis, Om Hasan berdiri dan menunjuk Sinta. Kamu yang merusak keluarga kami. Pergi dari sini. Sinta berdiri, suaranya tenang meski air mata mengalir. Saya pergi kalau Rina minta. Tapi saya nggak menyesal sudah tanda tangan operasi. Karena Rina sayang ibunya, dan saya sayang Rina. Konfrontasi itu berlangsung panas. Rina berdiri di tengah, merasa seperti terbelah dua. Di satu sisi, ia ingin memeluk ibunya dan minta maaf atas semua luka. Di sisi lain, ia ingin memeluk Sinta dan bilang bahwa cinta mereka adalah satu-satunya hal benar di hidupnya. Malam itu, setelah kerabat pulang dengan janji akan membahas lagi besok, Rina dan Sinta duduk di balkon rumah sakit. Rina menangis di pelukan Sinta. Aku nggak tahu harus gimana, Sin. Aku sayang ibu, tapi aku juga nggak bisa kehilangan kamu.
Sinta mengusap punggung Rina. Kita nggak harus pilih satu, Rin. Mungkin ibu butuh waktu. Aku sudah biasa ditolak. Yang penting kamu kuat. Tapi di dalam hati Rina, badai semakin besar. Ia ingat semua pengorbanan, meninggalkan kesempatan kerja di Singapura demi dekat ibu, menolak lamaran Rea demi Sinta, berbohong setiap hari. Apakah semua itu sia-sia? Keesokan harinya, Ibu Kartini sudah bisa bicara lebih jelas. Ia memanggil Rina sendirian. Rina, ibu makan kamu kalau kamu berhenti sekarang. Nikah sama Rea buat ibu bahagia. Kalau enggak, ibu enggak mau lihat kamu lagi. Rina terdiam lama. Di luar pintu, Sinta menunggu dengan sabar. Pilihan itu kini ada di tangan Rina, keluarga atau cinta. Dan harga yang harus dibayar terasa semakin mahal. Konfrontasi dengan Ibu Kartini semakin dalam. Setiap hari, saat Rina masuk ke kamar rawat, ibu selalu mengulang kalimat yang sama, kamu pilih dia atau ibu. Kamu mau ibu mati karena malu. Dokter bilang kondisi ibu sudah membaik, tapi tekanan emosi bisa memicu kambuh. Rina terjebak. Sinta, yang selama ini setia menunggu di luar, mulai merasa lelah. Suatu sore, saat hujan deras lagi, Sinta bilang pelan ke Rina di taman rumah sakit. Rin, aku nggak mau jadi beban. Kalau kamu pilih ibu, aku paham. Aku akan pergi ke Bandung, mulai hidup baru. Rina memeluk Sinta erat, tak mau lepas. Jangan pergi, Sin. Aku butuh kamu. Tapi aku juga nggak bisa kehilangan ibu. Di saat bersamaan, kerabat besar mengadakan pertemuan darurat di ruang keluarga rumah sakit. Om Hasan memimpin, suaranya keras. Rina, ini aib besar buat keluarga Wijaya. Kalau tetangga dan kampung tahu, kita nggak bisa angkat muka lagi. Kamu harus putus sama Sinta sekarang juga. Rina berdiri di tengah lingkaran, tangannya dingin. Ia ingat semua momen indah dengan Sinta, malam mereka menonton bintang di atap apartemen, janji mereka untuk saling dukung mimpi, bahkan rencana kecil untuk punya rumah sendiri suatu hari. Tapi di depan keluarga, semua itu terasa seperti dosa. Sinta yang berdiri di belakang, tak diundang tapi tetap datang, akhirnya bicara. Saya tahu saya nggak diterima. Tapi saya sudah selamatin nyawa Ibu Kartini. Apakah itu nggak cukup buat kalian lihat bahwa saya juga manusia yang sayang Rina? Kata-kata itu membuat ruangan hening sejenak. Bibi Nur mulai menangis lagi. Mungkin kita terlalu keras. Aman sekarang beda. Tapi Om Hasan tetap tegas. Tradisi nggak boleh diubah. Malam itu, Rina mengambil keputusan besar. Ia masuk ke kamar ibu sendirian, berlutut di samping ranjang. Bu, aku nggak bisa pilih. Aku sayang ibu, tapi aku juga sayang Sinta. Kalau ibu mau aku bahagia, tolong terima kami. Ibu Kartini menatap lama, air mata mengalir. Ibu capek, Rina. Ibu cuma mau kamu normal, punya suami, punya anak. Tapi kalau ini yang bikin kamu hidup, ibu coba terima. Kata itu seperti angin segar, tapi Rina tahu ini baru permulaan. Sinta menunggu di luar, dan saat Rina keluar dengan wajah penuh air mata bahagia, mereka berpelukan di koridor. Tapi kerabat belum semua setuju. Gosip mulai menyebar di grup keluarga WhatsApp. Beberapa sepupu bilang akan boikot jika Rina tak bertobat. Rina merasa lelah luar biasa, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Sinta memegang tangannya erat. Kita hadapi bareng, Rin. Apapun harganya. Di saat itu, Rina sadar bahwa cinta mereka bukan hanya soal bahagia, tapi soal keberanian menghadapi dunia yang tak mau mengerti. Seminggu kemudian, Ibu Kartini sudah bisa pulang. Rumah di Grand Garden kembali ramai, tapi kali ini dengan kehadiran Sinta yang masih diuji.
Ibu Kartini duduk di kursi tamu, memandang Sinta yang membantu menyiapkan makan malam. "Kamu masak apa?" tanya ibu pelan, suaranya masih lemah. Sinta tersenyum. "Sup ayam kesukaan ibu, Bu." Ibu Kartini tak menjawab, tapi tak mengusir. Rina berdiri di dapur, mengawasi dengan hati berdebar. Kerabat besar masih sering telepon, memberi ultimatum. Om Hasan bilang kalau sampai Lebaran nanti Sinta masih di sana, kami nggak datang. Tapi Rina tak mundur lagi. Ia sudah memilih. Malam itu, setelah semua tidur, Rina dan Sinta duduk di balkon, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. "Kamu nyesel, Sin?" tanya Rina. Sinta menggeleng. "Nggak pernah. Meskipun sakit, meskipun ditolak, aku pilih kamu setiap hari." Rina memeluk Sinta erat. Di dalam rumah, Ibu Kartini yang pura-pura tidur, mendengar obrolan itu dari jendela. Air matanya jatuh pelan. Ia ingat betapa dulu ia benci Sinta, tapi kini melihat bagaimana Sinta merawat Rina dan dirinya dengan tulus. Mungkin, pikir ibu, dunia memang sudah berubah. Tapi perubahan itu datang dengan harga mahal, luka, pengkhianatan dari kerabat, gosip tetangga, dan malam-malam penuh air mata. Rina akhirnya sadar bahwa tak ada pilihan yang sempurna. Ia kehilangan sebagian keluarga, tapi menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Sinta kehilangan harga dirinya di depan orang banyak, tapi mendapat cinta yang tak tergantikan. Dan Ibu Kartini, meski masih berjuang dengan hatinya, mulai belajar bahwa cinta anaknya tak bisa diukur dengan adat atau pandangan tetangga. Cerita ini belum berakhir. Keluarga besar masih mengancam, masyarakat masih menilai, tapi di tengah semua itu, 3 perempuan ini mulai belajar berjalan bersama. Apakah keputusan Rina untuk mempertahankan cintanya pada Sinta adalah keputusan yang benar, meskipun harus menyakiti ibunya dan keluarga besar? Atau justru keluarga yang seharusnya mengorbankan ego mereka demi kebahagiaan anaknya? Kamu yang menilai, benar atau salah?